Shalom. Baik, saya percaya pagi ini saudara datang dengan membawa kemenangan yang berasal daripada Tuhan, karena Tuhan senantiasa menolong kita semua. Bahkan mungkin ada di antara kita yang berkesempatan hadir dan mendengarkan kebenaran firman Allah. Saudara mungkin ada dalam sebuah pergumulan, dan pergumulan itu bisa kita menyampaikan level-level rendah, menengah, dan berat. Tapi sekali lagi kuasa Tuhan masih tetap sama sampai dengan detik hari ini, yaitu bahwa Dia berkuasa menolong setiap kita yang mengharapkan pertolongannya. Nah, hari ini saya akan ajak kita buka firman Allah yang terambil di dalam Injil Yohanes pasal 15. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima dengan perikop pokok anggur yang benar. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Semua sudah dapat? Kita baca bersama ya, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuat banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus di dalam ayat-ayat yang oleh Yohanes mencatat berkaitan dengan, kalau saya baca di sini, dihubungkan dengan pokok anggur dan buah. Jadi pokok anggur atau pohon anggur dan buah. Karena setiap orang yang menanam pohon yang berbuah, ujungnya dibutuhkan apa? Buah. Kecuali bunga. Sekalipun ada yang kita kategorikan bunga, walaupun tidak ada bunga, tapi kita namakan bunga, padahal tidak ada bunga. Tetapi setiap kita yang ingin menanam pohon buah, kita rindukan hasilnya buah, bukan daun dan bukan batang. Yesus menyampaikan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Pertanyaan saya adalah, bagaimana menghasilkan buah? Kita pasti mungkin bertanya-tanya, bagaimana menghasilkan buah? Untuk pertanyaan ini mari kita coba dengan cepat melihat bagaimana bisa menghasilkan buah. Karena sekali lagi bukan soal pohonnya yang menjadi penekanan, tapi soal buah. Ujung dari sebuah pohon, buah yang ditanam adalah buah, supaya buah itu dapat kita nikmati. Contoh, kalau pisang saudara tanam dan pisang itu tidak berbuah, maka pisang itu kita akan tebang. Sama juga di kebun di mana saudara tanam, seperti cengkeh, dan ketika cengkeh itu tidak berbuah, maka saudara akan potong itu cengkeh daripada tidak berbuah. Nah,
untuk menghasilkan buah, maka Efesus pasal 5 ayat yang ke-8 ini mendahuluinya dengan mengatakan begini. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ayat 5, pasal 5 ayat 8. Tetap sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang. Di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-8 dikatakan begini, jadi hasilkanlah buah yang sesuai pertobatan. Jadi menarik untuk kemudian kita renungkan bersama bahwa ketika di dalam Injil Matius pasal 3 ayat yang ke-8 ini, ketika orang datang banyak ingin dibaptis. Dan Yesus menyampaikan penegasan, kalau saudara perhatikan ayat yang ke-6, ayat yang ke-7 dalam Injil Matius pasal 3, itu keras sekali. Dikatakan ular, beludak, dan macam-macam. Jadi intinya adalah Yesus meminta supaya hasilkan buah yang sesuai pertobatan. Nah, di dalam pertama Timotius pasal 4 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-15, saya akan baca, saudara ikuti saja. Dikatakan begini, Paulus dalam suratnya kepada Timotius dikatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendahkan engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi menghasilkan buah, berarti ada beda. Berarti ada sesuatu yang perlu muncul dari diri kita. Karena seperti pohon, ketika dia menghasilkan buah akan sesuatu yang muncul dari carang-carangnya atau dari cabang-cabangnya. Maka ketika Paulus menyampaikan surat kepada Timotius, dia ingin ada sesuatu yang muncul dari kehidupan Timotius. Apa saja yang oleh Paulus mengharapkannya itu? Paulus mengharapkan, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Sesuatu yang muncul dari hidup Timotius yang diharapkan oleh Paulus. Dia sambung dengan mengatakan, teladan dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Selanjutnya dikatakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, muncul sesuatu yang baik dalam membangun dan dalam mengajak. Kemudian selanjutnya dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatuan. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Jadi ini sesuatu yang muncul, yang akhirnya kita bisa kategorikan bagian dari buah-buah pertobatan. Bukankah Tuhan menghendaki buah? Namun perhatikan dengan baik, untuk bisa menghasilkan buah itu dibutuhkan kerja ekstra. Karena itu saya memberikan pernyataan bagaimana menghasilkan buah. Pertama, cara menghasilkan buah. Di dalam ayat yang pertama, firman Allah mengatakan begini, akulah pokok anggur yang
Benar. Kemudian bapakulah pengusahanya. Bagaimana cara menghasilkan buah? Poin pertama, hargailah pemilik kehidupan. Sekali lagi, hargailah pemilik kehidupan. Bapakulah pengusahanya, akulah pokok anggur yang benar, bapakulah pengusahanya. Artinya apa? Kehidupan itu milik Tuhan. Saya dan saudara bernapas hari ini, saya dan saudara hari ini beraktivitas. Kita boleh ada hari ini duduk dan mendengar firman Allah, atau kita boleh beribadah. Kita boleh bekerja di luar sana, kita diberkati dengan luar biasa. Kita memiliki kesehatan, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Tapi ingat baik-baik, hargailah pemilik kehidupan. Banyak orang ketika mereka sukses di dalam hidup ini dan mereka lupa tentang pemilik kehidupan. Mereka menganggap sukses dan akhirnya mereka merasa memiliki segalanya. Ketika mereka memiliki segalanya, mereka tidak lagi butuhkan Tuhan. Mereka malah jauh dari Tuhan. Mereka malah tinggalkan Tuhan. Awalnya mereka setia kepada Tuhan, tapi ketika mereka sungguh-sungguh berusaha dan bekerja di luar sana dan kesuksesan menjadi bagian bagi mereka, mereka tidak lagi menghargai pemilik kehidupan. Saya rindu sehebat dan sesukses apapun kita, tetap hargai pemilik kehidupan. Dunia kita, dunia yang sementara adanya, dan apa yang kita raih, apa yang kemudian kita miliki, apa yang kemudian kita peroleh, semua itu sementara adanya. Kadang kita tanpa sadar merasa sepertinya kita ini hidup 1000 tahun lagi. Kadang-kala kita merasa bahwa tidak ada akhir dari seluruh perjalanan hidup ini. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa hidup kita di dunia hanya sementara saja. Waktu kita hidup di dunia ini sangat terbatas. Alkitab katakan 70 kuat. Berapa? 80. Selanjutnya jawablah sendiri. Selanjutnya jawablah sendiri. Jadi masa hidup kita di dunia itu begitu singkat. Menikmati produktivitas kehidupan kita dengan tenaga dan kesehatan. Bahkan kecepatan dan kekuatan kita ya mungkin sampai di 60 tahun. Ya syukur-syukur 60 tahun. Selebihnya langkah mulai diatur. Tidak lagi seperti dulu. Langkah tidak perlu diatur, mau jalan di batu, mau di tempat yang licin sekalipun. Langkah tidak perlu diatur. Tapi kemudian di atas 60 tahun langkah mulai diatur. Apalagi naik tangga. Sebagian kaki menginjak ke lantai tangga. Satunya lagi mungkin pegang lutut. Satunya lagi, bagian yang lain mata itu selalu melihat. Jangan sampai salah injak. Masa di mana kita masih muda tidak melihat itu, malah lari dan loncat-loncat. Artinya masa kuat kita begitu terbatas. Sehingga dengan demikian tidak ada cara terbaik dalam kehidupan kita untuk menghasilkan buah. Selain kita harus bisa belajar bagaimana menghargai pemilik kehidupan. Yang kedua, bagaimana cara bisa dapat menghasilkan buah? Yang kedua, cara kedua adalah selalu terhubung dengan Tuhan. Dalam ayat yang keempat, firman Allah mengatakan begini, tinggallah di dalam aku di dalam kamu,
sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tentu kita semua sepakat mengatakan bagaimana mungkin carang sebuah pohon itu berbuah kalau ternyata carang itu sudah terlepas dari pokok atau dari induknya atau dari pohonnya. Dia sudah terpisah. Bagaimana bisa berbuah? Kita bisa dapat mengatakan bahwa tentu carang atau cabang pohon itu akan kering dan mati. Jadi jangankan kita berpikir tentang buah, carang itu akan mati, saudara. Demikian dalam kehidupan kita, bahwa untuk bisa menghasilkan buah, maka kita harus selalu terhubung dengan Tuhan. Carang-carang dari sebuah pohon itu akan menghasilkan buah kalau selalu terhubung. Dan terhubung itu harus utuh, bukan setengah, saudara. Saya mau berikan contoh, saudara. Kalau kemudian pohon mangga, saudara, contoh. Saudara, caranya itu saudara potong, lalu kemudian dia hanya melekat sedikit saja, mungkin kulitnya saja. Sebagiannya itu sudah terlepas. Mungkin dia masih bertahan beberapa waktu, tapi tidak untuk selamanya. Jadi harus utuh, bukan setengah. Demikian Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan. Semua kata segenap, tidak bisa setengah-setengah. Jadi untuk tinggal di dalam Tuhan, terhubung dengan Tuhan, harus benar-benar selalu melekat, tergantung, juga berharap. Jadi kalau kita yang melekat terhubung dengan Tuhan, kita harus bisa percaya dengan pemilik kehidupan. Kita harus bergantung penuh kepada Tuhan. Kita harus berharap penuh kepada Tuhan, alias melekat. Jangan pernah lepaskan diri dari genggaman tangan Tuhan. Jangan pernah berusaha jauh dari Tuhan. Jangan pernah berusaha untuk merasa lebih oke dibanding saudara dekat dengan Tuhan. Saudara, mungkinkah saudara hari-hari ini masih sepertinya oke? Tapi seperti tadi saya gambarkan, itu tidak bertahan lama. Carang yang mulai terlepas, dia bertahan sebentar, tapi kemudian pada waktunya akan mengering. Melekat dengan Tuhan atau selalu terhubung dengan Tuhan, itu artinya kita tidak akan pernah merasa bahwa kita ini orang yang hebat. Kita tidak akan merasa bisa hidup tanpa Tuhan. Sekali lagi, nafas hidup ini bergantung penuh dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan. Sehingga dengan demikian waktu kita melekat dan terhubung dengan Tuhan, berarti apapun yang Tuhan mau kerjakan akan mengalir di dalam hidup saya dan saudara. Dan apapun yang ada dalam diri kita harus juga mengalir kepada Kristus yang adalah sumber kehidupan. Dan bukankah saudara perhatikan, saya tidak sedang mengatakan bahwa kalau ada benih atau sesuatu atau virus atau katakanlah ada hama dari carang sebuah pohon, lalu kemudian merambat sampai ke induk, lalu kemudian induk akan mati. Kalau fakta pada pohon itu akan mati, saudara. Tapi kalau bicara tentang Kristus yang dikatakan pokok anggur yang benar, tentu virus di dalam kehidupan kita, hama dalam kehidupan kita
tentu tidak mematikan Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Amin. Tetapi tentu saudaraku akan mempengaruhi cara-cara yang lain yang tidak bisa menghasilkan buah. Sehingga dengan demikian apa yang tadi saya sampaikan bahwa pentingnya kita selalu terhubung dengan Tuhan. Dimanapun kita berada selalu terhubung dengan Tuhan. Karena akan mempengaruhi setiap kita. Nanti saya bicara pada bagian yang ketiga. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa betapa penting kita selalu terhubung dengan Tuhan. Waktu saudara ada di rumah dan saudara mungkin menghadapi ada situasi yang berat hidupmu. Jangan takut ketika engkau terhubung dengan Tuhan. Dia yang adalah pemilik kehidupan akan selalu mengalirkan kuasa itu kepada saudara. Selalu mengalirkan berkat itu kepada saudara. Supaya saudara masih bisa tetap segar. Untuk menjadi segar kehidupan kita, sekali lagi kita butuhkan dari sumber kehidupan itu. Dia yang adalah sumber kehidupan itu harus terus mengalir dan mengalir dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah kita sampai ada pada hari ini. Karena dia memberikan kehidupan itu buat saya dan saudara. Sehingga betapa penting sekali lagi, mari kita selalu terhubung dengan Tuhan. Di setiap waktu kehidupan kita terhubung dengan Tuhan. Dalam pekerjaan di mana engkau ada di kantor, terhubung dengan Tuhan. Di tempat di mana engkau sedang melaksanakan usaha dan kerjamu, terhubung dengan Tuhan. Sehingga usahamu diberkati Tuhan. Karena kalau usahamu diberkati Tuhan, bernampak buat orang lain dan pekerjaan Tuhan. Amin. Kalau engkau sedang bekerja dan pekerjaanmu diberkati Tuhan. Kalau engkau melayani, terhubung dengan Tuhan. Semalam sudah saya sampaikan dalam ibadah doa dan saya katakan bahwa pentingnya kita mengenal pribadi Tuhan. Karena di saat kita mengenal pribadi Tuhan, maka kita akan memuji, mengapresiasi dengan Dia. Ibarat saya kenali Bapak Weli, dan saya sudah merasakan bagaimana Bapak Weli dengan kebaikan, dengan kerjanya, dengan hatinya, maka saya akan ketemu dengan si Erna dan saya akan bicara tentang bagaimana Bapak Weli. Tapi kalau saya tidak kenal Bapak Weli secara pribadi, saya tidak bisa berani bicara ke Tante Erna. Karena saya belum tahu semua hal. Hal yang sama ketika kita kenal pribadi Tuhan, maka kita tidak akan ragu bicara tentang Tuhan kepada orang lain. Maka kita tidak akan ragu bicara tentang Tuhan kepada orang yang ada di seputar kita. Bahkan kita tidak akan ragu bagaimana memuji Dia yang adalah Raja di atas segala raja. Karena jadi saat kita menyembah Dia, kita dengan hati yang sungguh menyembah Dia. Di saat kita memuji Dia, kita akan dengan hati memuji Dia. Karena kita kenal pribadi Yesus sebagai pemilik kehidupan. Hal yang ketiga yang ingin saya sampaikan, bahwa untuk bisa menghasilkan buah, yang ketiga harus bersedia dibentuk. Kita sama-sama katakan bersedia dibentuk. Lihat kiri kanan, bersedia dibentuk. Oke. Nah, firman Allah mengatakan di dalam ayat yang kedua, setiap ranting padaku yang tidak berbuah. Saudara baca selanjutnya, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi setiap ranting itu ada dua tipe. Yang tipe yang pertama, ada yang sudah berbuah tapi buahnya itu kurang. Tapi ada ranting yang tidak berbuah. Nah, Alkitab mengatakan buat kita, setiap ranting yang tidak berbuah dipotongnya. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Kalau anggur saudara, ada punya ilmu berbuah yang banyak. Caranya adalah pada waktu musim
di mana dia harus berbuah, sebelumnya semua caranya itu dipangkas habis. Harus dipangkas habis. Jadi istilah kita bilang menjadi gundul. Dan setelah itu, maka pada waktu musim di mana dia berbuah, dia akan bertunas. Diikuti dengan buah. Kalau terlalu banyak carangnya, terlalu rimbun, dia berbuah tapi buahnya kecil. Makanya kalau saudara ada tanam pohon anggur lalu kemudian buahnya kecil, oh itu karena tandanya terlalu banyak carangnya. Dan itu alkitabiah loh. Harus dipangkas habis saudara. Dan kemudian dia menghasilkan buah. Kalau tidak saudara pangkas, saya pastikan tidak berbuah. Dan itu alkitabiah saudara. Saya melihat dan ini menarik. Sehingga dikatakan setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Dan buahnya itu maksimal. Nah, poinnya yang ingin saya sampaikan bahwa kalau pokok anggur itu carang-carangnya dibersihkan, maka anggur itu akan menghasilkan buah yang maksimal. Atau katakanlah, maka anggur itu akan menjadi produktif. Dia akan menghasilkan buah. Buah itu bukan buah jarang-jarang, buah yang produktif. Buah yang maksimal. Semakin berbuah banyak atau semakin berguna hidup kita, semakin bermanfaat. Karena kata berbuah di sini bukan nanti dari diri kita akan keluar buah anggur, buah kelapa, buah coklat, buah cengkeh. Tapi kehidupan yang bermanfaat, kehidupan yang berguna, kehidupan yang menjadi teladan, kehidupan yang olehnya orang semakin datang kepada Tuhan, kehidupan yang olehnya orang kenal tentang Tuhan, kehidupan yang oleh Alkitab katakan kehidupan yang menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kalau tidak bersedia dibentuk? Mari kita renungkan hal ini. Karena dampaknya tidak produktif. Sudah tadi saya gambarkan, kalau carang-carang dari anggur itu tidak dibersihkan, maka yang sudah berbuah sekalipun tidak produktif. Apalagi yang belum berbuah akan mempengaruhi yang sudah berbuah. Contoh, carang-carang anggur itu sudah berbuah. Karena Alkitab mengatakan sudah berbuah supaya menjadi lebih banyak buah. Artinya bahwa kalau carang-carang itu sudah berbuah, tapi kalau ada carang-carang lain yang tidak dipangkas dengan baik, akan mempengaruhi yang carang-carang yang sudah berbuah. Sehingga apa? Carang-carang itu bisa tidak produktif, tetapi juga bisa musim berikut tidak berbuah. Artinya ada dampak, ada pengaruh, sehingga mempengaruhi cara-cara yang lain, sehingga tidak menjadi berproduktif. Apakah dalam hubungannya dengan mengikut Tuhan, maka saya bisa katakan tentu ada dampaknya dalam kehidupan kita. Karena carang atau ranting yang tidak berbuah akan menghalangi carang-carang yang lain yang berpotensi akan menghasilkan buah. Demikian di dalam kehidupan saya dan saudara. Hendaklah kita ini menjadi pribadi yang siap untuk dibentuk. Karena kalau kita tidak siap untuk dibentuk, akan mempengaruhi carang-carang lain untuk menjadi berproduktif. Akan mempengaruhi carang-carang lain untuk tidak berbuah.
Demikian dalam hidup kita selaku umat Tuhan. Mau atau tidak, suka atau tidak, tapi kita harus memberikan diri untuk siap dibentuk oleh Tuhan. Kadang Tuhan bentuk kita dengan cara pangkas kita. Cara pangkas, kadang Tuhan harus pangkat kesombongan kita. Masing-masing kita ini kan tahu masing-masing diri kita ini apa sih yang saya tadi katakan dalam diri kita ini, ya bisa ada rasa kesombongan. Masing-masing kita jauh lebih tahu dari orang lain. Saya tidak tahu dengan saudara dan saudara sendiri tidak tahu apa saja yang menjadi sesuatu yang bisa menjadikan diri saya ini menjadi sombong. Bisa jadi Tuhan harus bentuk kita dengan berbagai cara dan pola, sehingga kita akan menjadi pribadi yang rendah di hadapan Tuhan. Kadang Tuhan harus bentuk kita, kita mungkin merasa ya saya ini sudah oke, saya ini sudah bagus. Artinya kita sudah bisa melayani Tuhan, kita sudah setiap saat datang ke gereja. Tapi kadang kita tidak tahu, ternyata ada bagian lain dari sisi kehidupan kita di mana Tuhan ingin bentuk kita. Dan kadang-kala kita tidak sadar dengan itu. Kalau kita yang merasa terhubung dengan Tuhan, kita akan merasa, wow, ini ada bagian yang salah dari hidup ini. Dan kadang Tuhan harus bentuk kita. Ingat, Tuhan bentuk kita bukan karena Tuhan marah. Kadang hal yang menyakitkan Tuhan harus kerjakan dan izinkan itu terjadi dalam hidup ini. Bukan karena Tuhan benci dengan saya dan saudara. Ada hal yang membuat kita harus menangis. Kadang kita harus dibuat seperti menjadi marah. Tapi ingin saya sampaikan, Tuhan tidak punya maksud membenci kita. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita. Tapi Tuhan mau kita menjadi produktif. Karena Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang manis, saudara. Karena Tuhan inginkan agar supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang indah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan rindu kita menjadi pribadi-pribadi yang oleh Alkitab katakan kita menjadi berharga di hadapan Tuhan. Dan untuk itulah Tuhan ingin bentuk kita seperti bencana tanah liat yang mudah rapuh. Tuhan harus membentuk bencana itu menjadi indah. Kadang-kala kita merasa bencana itu sudah bagus. Tapi bagi Tuhan tidak, bejana itu harus dihancurkan dulu. Bukankah kita semua mengatakan bahwa kalau orang membuat bejana dari tanah liat, tanah itu harus diambil, lalu kemudian harus ditapis, harus dibersihkan dari batu, harus dari kotoran-kotoran. Tanah itu harus diinjak-injak, saudara. Diinjak-injak, saudara, sampai kemudian tanah itu sudah benar-benar merasa sudah oke. Lalu setelah itu, saudaraku, tanah itu kemudian dibentuk. Setelah dibentuk menjadi sebuah bencana, lalu setelah terbentuk dijemur. Setelah dijemur, dipanggang dalam perapian, saudara. Setelah itu, maka kemudian diberikan cat, saudara. Ditempatkan pada satu tempat yang kemudian dijual dengan nilai yang bagus. Kalau kita bicara dan menghubungkannya, bencana yang kemudian diproses sampai dijual, diinjak, diambil, kemudian dibersihkan, ditapis. Dan kalau itu adalah saya dan saudara, waktu kita diambil menjadi sakit, setelah dibersihkan dari kotoran-kotoran menjadi sakit karena sesuatu yang dari dalam diri kita menjadi sebuah kebanggaan, itu sangat-sangat kita jaga dan merasa sakit. Lalu kemudian diinjak-injak lagi, saudara. Itu sakit, saudara. Setelah diinjak-injak, dibakar dalam perapian, dan saya percaya itu sakit, saudara. Karena itu masuk dalam pemurnian iman. Tapi saya tentu ingin mengatakan, bencana jadi bentuk dengan proses yang panjang menjadi bernilai. Demikian hidup saya dan saudara menjadi sangat-sangat bernilai karena kita lebih dari bencana itu. Tapi di mata Tuhan kita berharga. Jadi ketika kita bersedia dibentuk, siapakah
dia yang ingin dengan enak-enak dibentuk. Semua kita bersedia atau kita mengatakan, ya saya tidak bersedia karena sakit. Untuk dibentuk sakit. Tetapi untuk hasilnya yang maksimal, kita dipangkas. Kalau bejana dia harus dibentuk untuk bisa menghasilkan bejana dan buah yang indah. Karena kalau kita tidak berbuah, kalau kita tidak mau dipangkas, maka akan mempengaruhi saudaraku. Mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan kita. Karena itu, pada awal di mana saudara menjadi orang percaya di dalam Tuhan, kadangkala kita ini tidak mau diatur saudara. Kadangkala kita mau ikut sesuka kita mau. Kadangkala kita punya hobi, kadangkala kita punya kesenangan, kadangkala kita punya kelemahan. Dan Tuhan harus pangkat satu sampai pada detik hari ini. Saya melihat saudara menjadi orang yang sudah mulai menjadi dewasa dan matang di dalam Tuhan. Karena itu mari saudara terus level itu ditingkatkan. Kalau saudara hari ini merasa, wah saya sampai dengan hari ini, saya merasa menjadi lebih baik dibanding waktu awal saudara mengenal Tuhan. Waktu awal saudara mengenal Tuhan, orang baru bicara satu, saudara sudah tersinggung. Katakan amin. Tapi sekarang saudara menjadi lebih baik dari sebelumnya. Artinya saudara mulai meningkat. Levelmu sudah mulai. Saudara ketika melihat ada persoalan di kiri dan kanan, saudara kadang mengatakan, biarkan itu urusan dia. Urusan saya mau setia dengan Tuhan. Levelmu mulai naik saudaraku. Ketika saudara melihat orang lain tidak setia dengan Tuhan, ya urusan dia dengan Tuhan. Kalau dia tidak setia, ya dia tanggung jawab dengan Tuhan. Kalau dia buat sesuatu yang tidak baik, ya urusan dia dengan Tuhan. Urusan saya mau setia dengan Tuhan. Level saudara mulai naik saudara. Dan bahkan dalam pengaturan dalam gereja ini, kalau ada tamu dan macam-macam saudara buat kegiatan, saudara begitu antusias, level saudara naik saudara. Dan saudara harus terus naik, jangan turun saudara. Karena kalau turun itu tanda mundur. Harus naik. Karena semakin Tuhan menolong saudara akan semakin naik. Semakin naik, semakin beban berat saudaraku. Tapi ingin saya sampaikan, semakin saudara naik, saudara akan melihat pemandangan yang indah yang saudara belum pernah lihat. Kalau saudara hanya ada di lembah, karena saudara kan mulai, katakanlah kita mau ingin nyaman, saudara tidak akan melihat pemandangan yang indah. Untuk melihat pemandangan yang indah, saudara harus naik sampai ke puncak. Dari puncak itu saudara akan melihat, oh sangat indah pemandangan itu. Contoh, kalau saudara naik ke Paralayang, saudara akan melihat begitu indah pemandangan itu. Betul tidak? Iya, karena sudah pergi. Kalau tidak ada transportasi atau tidak ada kendaraan, lalu saudara mau ingin melihat, atau saudara mau ingin ada di puncak, di Paralayang katakanlah, saudara harus jalan kaki. Dan kalau saudara tidak mau jalan kaki, tidak mau naik ke atas, maka saudara tidak akan lihat pemandangan yang indah. Demikian juga kalau mau melihat pengalaman-pengalaman indah bersama dengan Tuhan, kita harus korban saudara. Artinya kita siap dibentuk Tuhan. Dan kita akan melihat hal-hal yang indah. Saudara mungkin awalnya begitu berat, saudara awalnya begitu sulit, tetapi ending dari semuanya, oh membahagiakan saudaraku. Membahagiakan kehidupan saudara. Terakhir yang ingin saya sampaikan buat saudara, bahwa agar supaya kita menjadi pribadi yang menghasilkan buah, maka yang pertama sudah tadi saya sampaikan, hargailah pemilik kehidupan. Yang kedua, saudara harus bersedia atau selalu harus apa? Terhubung dengan Tuhan. Yang ketiga, siap dibentuk.
Kalau itu semua sudah saudara jalani, maka yang terakhir saudara harus bersedia kelola. Saudara harus bersedia apa? Kelola kehidupanmu, sehingga kehidupanmu akan bertahan sampai akhirnya. Kan tidak mungkin saudara tanam sebuah pohon dan ingin saudara, yang penting sekali ini saya panen selesai. Tidak. Ingin bertahan sampai akhirnya. Kecuali saudara ingin membasminya. Tapi kalau rindu saudara menghasilkan buah dan menikmati buah sampai lama, maka saudara harus kelola. Kelola. Nah, hidup kita harus perlu dikelola supaya menjadi tetap relevan di dalam proses di mana kita mengikut Tuhan. Kita sejak awal sudah saya sampaikan bahwa kita ini hidup hanya sementara. Tapi selama Tuhan Yesus belum datang, maka itu masa dan waktu di mana kita tetap harus setia dengan Tuhan. Kita harus kelola kehidupan kita. Kelola di tengah buah yang semakin kita hasilkan, mari supaya kita jaga agar supaya jangan kasih karunia itu diambil dari saya dan saudara. Jangan sampai hilang dari saya dan saudara karena kita salah memanfaatkannya. Karena kita salah menggunakannya. Karena merasa kita sudah oke, karena kita sudah merasa luar biasa, dan akhirnya kita menjadi orang yang hilang kendali. Sampai kemudian kita melupakan sang pemilik kehidupan, alias kita mulai menjadi sombong, alias kita mulai hilang kendali, kontrol, dan membuat kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Ingat baik-baik, ketika hidupmu sudah menghasilkan buah, pertahankan buah supaya semakin hari semakin menjadi manis, saudaraku. Semakin menjadi indah di hadapan Tuhan. Saudara mungkin mengatakan, bagaimana dengan hidup saya? Apakah sudah maniskah? Masih setengah-setengah asam maniskah? Atau asam padi, saudaraku? Kalau mungkin, kan biasanya buah yang kita makan itu kita berasa, saudara. Kalau pohon itu baru pertama kali berbuah, rasa itu berbeda dengan pohon yang sudah tua menghasilkan buah. Betul tidak? Mari pelayan bisa mengambil tempat. Kalau buah yang kita nikmati dari pohon yang masih muda, hasilnya beda, rasanya beda dengan pohon yang sudah tua. Artinya sudah matang, artinya sudah dewasa. Nah, semakin hari semakin kita mengiring Tuhan, semakin harus hidup kita menjadi manis. Bukan supaya kita ini menyenangkan manusia, bukan. Karena bukankah pemilik kehidupan kita akan mengatakan, oh beta bangga dengan beta pu anak. Seperti saudara ketika tanam pohon, sekali lagi saya ingin gambarkan. Dan waktu orang makan buah yang saudara panen dari pohon yang semakin lama, dan orang mengatakan, merasakan buah itu, mereka akan mengatakan buah mangga ini paling manis, lebih dari yang lain. Selaku pemilik kehidupan, karena Kristus pemilik kehidupan, dia akan bangga. Kalau saudara pemilik pohon, orang bicara itu, saudara bangga. Saudara malah katakan, ayo kalau musim buah datang lagi ya. Atau saudara katakan, ayo kalau musim buah datang beli di sini, jangan di tempat lain ya. Karena saudara ingin supaya mereka terus nikmati. Demikian juga Tuhan akan bangga dengan hidup saya dan saudara. Dan untuk menjadi sebuah kebanggaan di hati Tuhan, kita diproses dengan panjang. Saya sendiri diproses dengan panjang. Saya percaya saudara juga diproses dengan panjang. Tapi Tuhan mengasihi saya dan saudara. Karena sakit, karena keadaan sakit saudara. Tapi pembentukan Tuhan karena Tuhan mengasihi kita semua. Akhir dari khotbah ini saya ingin mengatakan, mari kita tetap setia sampai akhir hidup kita.
hasilkan buah, dan biarkan buah yang kau hasilkan menjadi manis, dinikmati orang lain.